pagi kepada para hadirin dan tamu yang kami hormati. Acara Hari Ulang Tahun PERKI ke-63 akan segera dimulai. Kepada yang terhormat, Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, Dr. Isman Firdaus, SPJP Konsultan. Yang terhormat, Ketua Kolegium Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Dr. Renan Sukmawan, SPJP Konsultan, ST PhD, Mars. Yang terhormat, Direktur Pusat Jantung Nasional, Dr. Iwan Dakota, SPJP Konsultan. Kepada segenap Ketua dan Pengurus PERKI Cabang dan juga PERKI Komisariat, kepada guru-guru, senior-senior, dan rekan-rekan sejawat kardiolog sekalian. Kita akan segera memulai acara rangkaian Hari Ulang Tahun PP PERKI yang ke-63. Kita sedang menghadapi situasi pandemi, namun di saat seperti ini, banyak kemajuan, tantangan yang kita hadapi sebagai Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia. Maka kali ini sangat istimewa karena kita merayakan ulang tahun PERKI yang ke-63. Kita selenggarakan secara virtual dengan tema Merajut Asa, Meniti Tradisi di Era Pandemi, Perjuangan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah di era pandemi seperti ini. Walaupun kondisi saat ini memang pandemi COVID-19, tapi tidak menyurutkan semangat kita semua yang hari ini sama-sama hadir secara virtual untuk merayakan, mensyukuri perjuangan yang telah dilakukan PERKI selama 63 tahun. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri. Hadirin yang terhormat, itulah tadi lagu kebangsaan kita, dan sekarang mari sama-sama dengan semangat PERKI kita nyanyikan bersama Mars PERKI. Dharma bakti untuk sesama.
Pertama-tama kami persilakan Dr. Ade Median Ambari, SPJP Konsultan, selaku Ketua Acara untuk memberikan kata sambutan. Kepada yang terhormat Dr. Ade, kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Dr. Yusra. Ya, yang saya hormati Presiden PPPRKI, yang saya hormati Ketua Kolegium, para pengurus pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, para ketua cabang PERKI, para guru besar, para senior, sejawat sekalian, dan para adik-adik PERKI muda. Berbahagia sekali hari ini bahwa kita bersama bisa hadir secara virtual di acara ulang tahun PERKI yang ke-63. Jadi saya laporkan bahwa tema kita pada hari ini adalah merajut asa, meniti tradisi di masa pandemi, perjuangan dokter jantung dan pembuluh darah Indonesia. Tadinya memang sesuai tradisi kita, dari tahun ke tahun kita merayakan ulang tahun PERKI, tapi untuk kali ini memang secara khusus ya kita akan buat acara ini secara virtual nanti sampai jam 12 gitu ya. Dan saya harapkan bahwa acara ini tidak mengurangi hikmatnya kita dalam memperingati hari ulang tahun PERKI yang ke-63. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bisa dan dapat menyelenggarakan acara ini dengan baik gitu ya, persiapan kita optimalkan gitu ya, dan saya harapkan nanti sampai akhir acara dapat berlangsung dengan baik. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila nanti dalam sepanjang acara ini ada kekurangan, yang mohon harap dapat dimaklumi. Terus yang paling penting saya pikir nanti kita ada door prize, 2 buah sepeda lipat yang nanti akan kita bagikan di akhir acara, dan ini juga baik sekali. Kenapa? Karena sepeda ini, hadiah ini kita harapkan bisa digunakan nanti untuk menjaga kesehatan kita di era pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dr. Ade, terima kasih. Kita saat ini akan bersama-sama mengenang senior-senior, rekan sejawat kita yang mendahului kita di masa pandemi. Karena itu marilah saya mengajak semua kardiolog yang hadir pada saat ini menundukkan kepala, turut mendoakan rekan sejawat, senior-senior, guru-guru kita yang telah mendahului kita dengan diiringi lagu Mengheningkan Cipta. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Dr. Renan Sukmawan, ST PhD, SPJP Konsultan, Mars, selaku Ketua Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia. Kepada yang terhormat Dr. Renan, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya cukup terdengar? Jelas, dokter. Oke, baik. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua PPPRKI, Dr. Isman Firdaus, SPJP Konsultan, Ketua Dewan Etik PERKI, Dr. Anwar Santoso, SPJP Konsultan, Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita,
Dr. Iwan Dakota. Kemudian bila hadir di sini juga Ketua Yayasan Jantung Indonesia sebagai kita sebut 4 pilar kardiovaskular di Indonesia, profesi dan pendidikan serta hubungan kemasyarakatan kita. Alhamdulillah, syukurillah pada hari ini kita merayakan ulang tahun PERKI yang ke-63. Sebuah usia panjang yang penuh tantangan dari periode ke periode sejak didirikannya PERKI oleh para pendahulu kita, para senior kita dengan berbagai tantangan dan situasinya sendiri-sendiri. Dan tantangan demi tantangan kita hadapi profesi ini dan sampailah kita pada ulang tahun ini yang ke-63 dan insya Allah terus kita hadapi dan kita bisa melewati pada tahun-tahun selanjutnya. Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah sebagai wing atau sayap pendidikan dan kompetensi profesi jantung dan pembuluh darah di Indonesia selalu berusaha untuk mengatasi berbagai tantangan pada setiap periode untuk kita dapat bersaing baik secara nasional maupun secara internasional untuk kemaslahatan masyarakat yang lebih banyak dan tentu untuk kesejahteraan anggota kita. Sejauh sekalian, para senior, guru besar yang saya hormati, saya kira kita sekarang berada pada pandemi yang semua tentu tidak kita duga, tetapi kita percaya bahwa semuanya bukanlah sesuatu yang kebetulan dan kita diberi tantangan pada setiap periode yang untuk kita hadapi. Kolegium terus menghadapi itu, berusaha untuk menyesuaikan situasi, berusaha meningkatkan kompetensi para SPJP Kada seluruh tanah air dengan standar-standar internasional terkini. Kemudian kita berusaha menata pendidikan subspesialis kita dengan disahkannya standar pendidikan subspesialis jantung dan pembuluh darah kita. Kemudian kita berhadapan dengan tantangan yang tidak kecil terkait dengan persinggungan dengan profesi lain, terkait dengan aturan-aturan yang timbul, terkait juga dengan tantangan dokter asing yang akan masuk. Tapi saya percaya kalau kita hadapi bersama dengan kepercayaan yang tinggi, kerjasama bahwa profesi kita ada profesi yang luhur, yang kuat dibentuk oleh pribadi-pribadi, individu yang tangguh, dan saya percaya dengan kerjasama kita semua, maka semua ini bisa kita lewati bersama dengan kesejawatan dan kebersamaan kita dalam wadah PERKI. Tentu kita semua berduka atas berpulangnya para anggota kita, para senior kita, para guru-guru kita pada era pandemi ini, dan untuk sebab COVID maupun hal yang lain. Tentu kita berharap semua kita dalam keadaan sehat, baik, dan dapat mengatasi tantangan ini banyak ke depan. Juga situasi pendidikan kita tahu bahwa dalam era COVID ini kita akan berhadapan dengan kurangnya kasus dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekuatan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan-lulusan kita di seluruh tanah air. Saya kira saya tidak akan berpanjang lebar karena waktu yang sangat terbatas, tetapi saya mengajak kita semua untuk selalu berdoa dan berusaha melakukan yang terbaik untuk profesi kita apapun situasinya. Dengan kebersamaan, dengan ridho ilahi, insya Allah kita bisa dalam keadaan sehat melalui ini semua dan berharap sejauh semua dimanapun berada, di pusat-pusat pendidikan, di PERKI cabang, dan para senior, para sesepuh kita, para guru-guru kita juga selalu dianugerahi kesehatan melewati ini semua dan dalam keadaan baik bersama seluruh keluarga. Terima kasih. Selamat ulang tahun PERKI, jaya PERKI saat ini dan selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ketua Kolegium Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Dr. Renan Sukmawan. Modal kita adalah kebersamaan dan juga kompetensi untuk berjuang sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Indonesia. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua PP PERKI, Dr. Isman Firdaus, SPJP Konsultan. Kami silakan. Ya, terima kasih Dr. Vito. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan guru-guru saya, para senior dan para perintis kardiologi di Indonesia, para pas Presiden PERKI yang hadir kali ini, anggota Dewan Penasehat PERKI,
Ketua dan anggota Kolegium Perki, Ketua dan anggota Dewan Etik Perki, seluruh pengurus pusat Perki yang saya banggakan, para ketua dan pengurus Perki cabang seluruh Indonesia, serta seluruh SPJP anggota Perki yang saya sayangi, dan para hadirin semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan di tengah pandemi COVID-19. Salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan dan rahmatan lil alamin. Sebelum saya sampaikan sambutan ini, saya sampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya pada senior kita, SPJP, guru di tengah pandemi COVID-19. Untuk teman-teman sejawat yang saat ini sedang menjalani perawatan, isolasi mandiri, saya doakan agar segera diangkat penyakitnya, dan segera kembali berkumpul bersama keluarga dan bekerja seperti sedia kala. Dalam kesempatan ini pula saya sampaikan bahwa saya kebetulan juga baru saja mengalami perawatan COVID-19 sejak tanggal 6 sampai 18 November kemarin di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Atas nama pribadi dan keluarga, saya ucapkan terima kasih atas doa yang dipanjatkan serta support seluruh sejawat Perki se-Indonesia. Mohon maaf jika ada yang belum saya respon dari ucapan tersebut ke handphone saya. Saudara-saudara sekalian, para hadirin, saat ini Perki merupakan organisasi profesi berbadan hukum, satu-satunya organisasi perhimpunan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, yang kita singkat Perki, yang saat ini diakui di bawah Ikatan Dokter Indonesia. Di ASEAN, melalui ASEAN Federation of Cardiology, di Asia Pasifik melalui ASEAN Pacific Society of Cardiology, maupun di dunia World Heart Federation, di level Eropa European Society of Cardiology, dan juga di American College Cardiology. Kita adalah afiliasi dari organisasi-organisasi tersebut. Pagi ini baru saja saya menyampaikan sambutan dan speech opening ceremony dari Annual Scientific Meeting Brunei Cardiac Society bersama para Presiden Cardiac Society se-Asia Tenggara dan American College Cardiology. Hal ini menunjukkan bahwa Perki telah menempatkan dirinya sebagai organisasi internasional yang direkognisi di kawasan, baik Asia Tenggara maupun Asia Pasifik, bahkan di Eropa dan Amerika. Keberadaan Perki sebagai sebuah organisasi tak dipungkiri sangat dibutuhkan oleh masyarakat di negeri ini, mengingat masih tingginya angka kematian akibat penyakit kardiovaskular di Indonesia. Perki, saya yakinkan, tidak pernah berhenti untuk berkontribusi untuk bangsa. Dalam waktu dekat, insya Allah, guideline Chronic Coronary Syndrome Asia Pasifik akan diterbitkan oleh European Society of Cardiology melalui European Heart Journal, akan menempatkan Indonesian Heart Association sebagai kontributor dalam penyusunan guideline. Di bidang aritmia kita tahu sama-sama, di bidang intervensi, pediatrik, kardiologi, imaging, ekokardiografi, saat ini anggota PRG sangat aktif berkontribusi di dunia internasional. Sebagai sebuah organisasi PRG telah menjadi organisasi yang profesi yang menunjukkan kiprah kemajuan yang sangat signifikan dalam beberapa dasar terakhir. PRG bukan lagi menjadi organisasi pengekor atau follower di kawasan Asia Tenggara. PRG senantiasa berusaha untuk bergerak ke depan, menjadi trendsetter, dan menjadi organisasi yang aktif dan disegani di kawasan Asia Pasifik. Saya menyadari bahwa tantangan dan rintangan pasti sudah pernah dihadapi oleh para pendahulu-pendahulu saya, terutama para perintis PRG di masa lalu, sejak 63 tahun yang lalu. Tantangan dan rintangan masa lalu saya yakin jauh lebih berat dibandingkan tantangan dan rintangan saat ini. Namun, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Tahun ini, tahun 2020, adalah tahun ujian berat bagi seluruh masyarakat dunia akibat wabah pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari 8 bulan hingga hari ini tak tampak kapan akan berakhir, yang tentunya berdampak pada negeri kita, dan kita semua termasuk anggota PERKI. Gugurnya beberapa anggota PERKI di masa pandemi COVID-19 membuat kita semua turut kehilangan dan duka cita yang mendalam. Kita doakan agar sejawat kita yang gugur dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya dan diberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Paparan COVID-19 juga telah menimpa banyak sejawat anggota PERKI dan PPDS kardiologi. Ada yang masih dirawat di ruang isolasi, dan ada yang diisolasi mandiri. Di akhir acara syukuran ini, saya harapkan kita akan doakan kesembuhan mereka, termasuk mungkin di antara hadirin di sini ada yang sedang menjalani isolasi mandiri. Kalian agar tetap semangat, dan insya Allah semua diberikan kesehatan selalu. PERKI dan seluruh jajaran pengurusnya tidak akan pernah menyerah terhadap pandemi ini. Perang belum selesai, pelayanan kepada masyarakat tetap dijalankan, walaupun dampak merugikan COVID-19 sangat besar bagi kita semua. Ternyata di balik itu semua, pandemi ini telah merubah kita semua, merubah cara kita bekerja sebagai dokter di rumah sakit, cara kita belajar, cara kita mengajar kita sebagai dosen PPDS Fellow, merubah cara kita berinteraksi, berkomunikasi, beribadah, dan sekarang cara kita menyelenggarakan kegiatan HUT syukuran PPRKI yang ke-63. Saya meminta kepada seluruh anggota PERKI untuk tidak mudah menyerah di tengah pandemi, tetap bekerja dengan mematuhi semua protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Gunakan APD yang tepat, hindari berkerumun, jaga jarak dalam setiap aktivitas, cuci tangan, gunakan masker dikala bertemu orang lain, jaga lingkungan dan keluarga, serta ikuti panduan-panduan yang telah dikeluarkan organisasi PERKI. Jaga nama baik PERKI. PERKI tidak boleh terkotak-kotak di daerah dan di rumah sakit. Bekerjalah secara bermartabat dan beretika. Hindari konflik sesama spesialis jantung dan pembuluh darah. Tidak ada SPJP UI, tidak ada SPJP UNER, SPJP UNAN, Andalas, Solo, tidak ada. Kita semua adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di bawah naungan bendera PERKI. PERKI dan anggotanya di seluruh fasilitas kesehatan tempat bekerja harus menjadi agent of change sebagai trendsetter dengan memperhatikan suasana dan cita rasa nasionalisme kebangsaan di negeri sendiri. Saat ini, digital health technology di tengah pandemi sedang berkembang sangat pesat dan bertransformasi. Electronic medical record, e-health, big data, telemedicine, termasuk di dalamnya telekardiologi berkembang sangat masif. Sebelum COVID, sedikit sekali masyarakat menggunakan telekonsultasi. Saat COVID-19 ini, penggunaan telekonsultasi melonjak tinggi penggunaannya oleh masyarakat, sehingga anggota PERKI harus menyambutnya. Penggunaan telekonsultasi di rumah sakit, melalui startup dan lainnya harus disambut dengan baik, di mana kita dulu tidak pernah diajarkan dalam melayani pasien melalui telekonsultasi atau telemedicine ini. Simposium atau meeting di Eropa dan Amerika yang sedang berlangsung detik ini dapat dengan mudah kita ikuti melalui streamline di media sosial, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Dan pada kesempatan ini kita bisa mengikuti kegiatan virtual hari ulang tahun PERKI ke-63 di rumah kita masing-masing, bahkan di kamar kita masing-masing. Mari kita siapkan diri kita menjadi SPJP era 5.0, menyambut digital health technology. Tantangan tidak hanya sampai di situ, teman-teman. Kondisi politik, ekonomi nasional juga mempengaruhi kebijakan dan regulasi. Penerapan kebijakan pemerintah saat ini sangat keras diimplementasikan. Guideline yang dibuat oleh PERKI kini menjadi acuan pemerintah, Kementerian Kesehatan, BPJS dalam pembayaran klaim JKN. Saya memahami bahwa idealisme dalam membuat guideline selalu menggelora di tengah kemajuan teknologi. Namun realitas di lapangan terkait rendahnya pembiayaan kesehatan oleh pemerintah harus memutar otak kita untuk mencari tata laksana yang sesuai dengan budget yang telah ditetapkan. Saya himbau teman-teman untuk selalu membaca panduan-panduan yang ada, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, Kementerian Kesehatan, maupun oleh perhimpunan. Dalam waktu dekat, PERKI akan melakukan revisi terhadap panduan-panduan yang telah dibuat agar sesuai dengan perkembangan ilmu dan kondisi realitas nasional. Selanjutnya, Peraturan Menteri Kesehatan PMK 24 yang merupakan produk hukum terkait pelayanan radiologi klinik yang saat ini sedang hot, yang saat ini pun kita sedang ajukan judicial review dan keberatan ke Mahkamah Agung. Inti PMK 24 adalah mengunci kompetensi dalam pelayanan terkait imaging, kardiologi intervensi, dan ekokardiografi di mana hanya dikerjakan oleh spesialis bukan kardiologi. Di antara kita mungkin seperti biasa saja terkait PMK 24, untuk apa diributkan, namun ketahuilah saudara-saudara, teman-teman sejawat semua, bahwa apabila PMK 24 tidak dicabut atau revisi, maka kompetensi yang kita kerjakan semua adalah melanggar hukum negara. Terakhir,
saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran pengurus pusat Perki, pengurus kolegium, pengurus Dewan Etik yang telah bekerja keras bahu-membahu di tengah pandemi, melaksanakan tugas-tugas organisasi, menyusun panduan, guideline, edukasi masyarakat, juga menjadi duta-duta Perki di Kementerian Kesehatan, di Badan POM, di BPJS, di tim ahli, di PBID, serta di kementerian-kementerian lainnya, di rumah sakit, serta menjadi duta-duta Perki internasional di American College Cardiology, di Asian Federation Cardiology, di European Society of Cardiology, di Asian Pacific Society of Cardiology, baik sebagai pembicara, sebagai gubernur, maupun representasi dari Perki. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membalas jasa dan kebaikan teman-teman sejawat semua. Usia Perki saat ini sudah menjelang 63, hampir 70 tahun, teman-teman semuanya. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih atas dedikasi kiprah Perki yang luar biasa di era pandemi. Untuk guru dan senior seluruh sejawat Perki, saya ucapkan terima kasih untuk kebersamaan dan kontribusinya untuk Perki. Untuk semua ketua pengurus Perki cabang, terima kasih telah menjadi wakil Perki, membumikan program-program Perki di masing-masing, hingga Perki bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Demikian, sekian sambutan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Perki tetap jaya. Dirgahayu Perki. Terima kasih atas sambutannya, Dr. Isman. Berikutnya adalah penyerahan plakat secara simbolis yang akan diberikan oleh Presiden-elek Perki, Dr. Radityo Prakoso, SPJP Konsultan, kepada Dr. Ade Median Ambari, SPJP Konsultan, selaku perwakilan penerima penghargaan. Kami mohon kepada Dr. Ade untuk dipersilakan maju ke depan, dilanjutkan oleh Dr. Adit. Silakan. Terima kasih Dr. Yusra. Kita memang tentunya akan memberikan penghargaan bagi segenap kardiolog-kardiolog SPJP yang berjasa dan berkontribusi untuk kolegium, untuk perhimpunan, dan juga untuk bangsa negara Indonesia. Namun tentunya untuk yang pertama, kita akan berikan waktu untuk memberikan kata sambutan kepada kita bagi guru-guru kita yang telah merintis, mempelopori, membangun kemajuan Perki sejak zaman dulu kala. Dan dengan hormat kami mengundang guru yang menjadi suri tauladan kita pada kali ini, Prof. Dr. Asyikin Hanafiah, SPA, SPJP Konsultan. Dengan hormat kami silakan. Yang terhormat Ketua Perki Dr. Isman, Kedua Departemen Dr. Renan Sukman, para pengurus Perki, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat hari ulang tahun kepada seluruh anggota Perki yang pada hari ini memperingati hari ulang tahun Perki yang ke-63. 63 tahun merupakan umur yang cukup panjang untuk direnungkan dan dikaji ulang apa yang dicapai selama ini. Organisasi ini didirikan di tahun 1957 oleh dokter-dokter dari berbagai disiplin yang mempunyai minat di bidang kardiovaskuler. Pada saat itu, para dokter yang hadir dapat diyakinkan oleh seorang kardiolog bahwa disiplin kardiologi akan menjadi terlalu besar untuk tetap menjadi sebagian dari penyakit dalam. Pada tahun 1967, 5 dokter yang kembali dari luar negeri setelah menerima ilmu di bidang kardiologi diakui sebagai ahli bagi jantung oleh Majelis Dokter Ahli ID. Dengan modal 5 dokter ini, barulah dimulai pendidikan di bidang spesialis jantung. Langsung dari dokter menjadi spesialis. Yang rating pertama adalah Dr. Sukri Karim, Dr. An Sunarta, dan Dr. Ajit Singh. Sejak itu dibuka penerimaan untuk pendidikan spesialis jantung di pembuluh darah, dan kurikulum pendidikan saat itu disusun oleh 5 dokter berdasarkan pengalaman mereka di luar negeri. Baru di tahun 1974, kita berhasil menyelenggarakan Koperki pertama di Taman Ismail Marzuki dengan Ketua Koperki Dr. Sukaman, di mana kurikulum pendidikan dokter spesialis jantung yang disahkan secara resmi. Kemudian di tahun 1976 diresmikan pendirian bagian kardiologi FKI sebagai bagian kardiologi yang pertama di Indonesia.
Sekarang kita berada di tahun 2020, di mana ahli jantung dan pembuluh darah telah tersebar di seluruh Indonesia dan berjumlah, kalau tidak salah, lebih dari 1.000 sudah. Patut dipuji, pada hal masa COVID-19 ini, PERKI sering mengadakan webinar untuk mengupdate pengetahuan para anggotanya. Kita bersyukur bahwa bidang kardiologi saat ini menempati tempat yang sejajar dengan bidang-bidang pendidikan kesehatan yang lain. Peranan para kardiolog yang semakin penting dalam pencegahan atau memperlambat terjadinya penyakit-penyakit degeneratif pada masyarakat karena mereka tidak hanya dipandang sebagai dokter, tetapi juga sebagai salah satu promotor pola hidup sehat. Kepada para sejawat yang baru lulus, saya anjurkan untuk selalu open-minded dan selalu dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang akan semakin meningkat di masa depan. Dalam hal ini, PERKI harus merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan semboyan yang harus dipakai oleh PERKI adalah selama masih ada anggota masyarakat yang sakit jantung dan tidak ditangani, maka tugas dan kewajiban PERKI belum selesai. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari raya, selamat hari ulang tahun. Semoga PERKI terus maju dan berkembang. Hidup PERKI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Asikin atas sambutannya. Selanjutnya persembahan lagu Bangun Pemudi-Pemuda yang mengajak kita para penerus bangsa untuk terus bekerja dengan tulus dan ikhlas, menyongsong masa depan dan membangun bangsa kita yang tercinta ini. Hadirin sekalian, marilah kita saksikan penampilan Pacemaker Choir yang terdiri dari PPDS Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler FKUI dan perawat dari Pusat Jantung Nasional Harapan Kita Jakarta, diiringi pianis Agnes Dinar dan dipimpin oleh Dr. Radityo Prakoso, SPJP Konsultan. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sisihkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban pula menjadi bangunanmu terhadap nusa, menjadi bangunanmu terhadap nusa. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sisihkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi bangunanmu terhadap nusa, menjadi bangunanmu terhadap nusa. Pemuda-pemuda PERKI pada zamannya membangun bangsa ini melalui wadah PERKI selama 63 tahun berjuang dalam bidang jantung dan pembuluh darah memajukan bangsa Indonesia. Mari kita lihat rekam jejak bagaimana PERKI ikut berkontribusi pada kemajuan bangsa Indonesia selama 63 tahun. Seperti kata proklamator kita, Y.R. Soekarno, jangan pernah sekali-sekali meninggalkan sejarah. Maka inilah dia, napak tilas prestasi PERKI.
Kami warga Perhimpunan Kardiologi Indonesia berkarya dalam wadah bakti Dharma bakti untuk sesama. Kami warga Perhimpunan Kardiologi Indonesia berkibar dalam wadah bakti bagi persada Nusantara. Berjuang bersama sejauh kita meningkatkan kemampuan diri. Mengajarkan sahabat dan jahat berbakti untuk ibu pertiwi. Jaya Kami warga Perhimpunan Kardiologi Indonesia berkarya dalam wadah bakti Dharma bakti untuk sesama. Kami warga Perhimpunan Kardiologi Indonesia berkibar dalam wadah bakti
Selama detak jantung Perki masih berdetak, maka demikian pula inspirasi dan semangat dari senior-senior kita, pelopor-pelopor Perki, terus mengalir di pembuluh darah Perki saat ini. Dan Perki memberikan apresiasi kepada anggota Perki, SPJP, kardiolog-kardiolog yang berkontribusi untuk kemajuan Perki dan kardiovaskular di Indonesia. Maka kita akan masuk dalam acara penyerahan award, penghargaan kepada kardiolog-kardiolog yang berkontribusi untuk kemajuan kardiovaskular di Indonesia. Mari saya silakan kepada Ketua PP Perki, Dr. Isman Firdaus, SPJP Konsultan, untuk memberikan pengantar. Ya, terima kasih Dr. Vito dan Dr. Yusra. Kita telah saksikan bersama perjalanan Perki dari masa ke masa, dan juga kita sudah saksikan bersama tokoh-tokoh Perki sejak berdiri 63 tahun yang lalu, hingga saat ini banyak para tokoh-tokoh yang telah berkontribusi, baik sebagai perintis dan juga untuk itu, untuk lebih mempertegas rekognisi Perki, dan kita juga untuk mengingatkan kita semua saat ini anggota 1413 untuk di masa yang akan datang, untuk generasi-generasi berikutnya agar mengenal dan mengenang para dokter-dokter serta para perintis kardiologi Indonesia. Untuk itu, melalui kesempatan hari ulang tahun Perki yang ke-63 ini, saya menetapkan beberapa kardiolog yang menjadi inspiring cardiologist di Indonesia tahun 2020, dan juga saya menetapkan Lifetime Achievement Award untuk para kardiolog yang telah menjadi perintis, yang telah menjadi pimpinan-pimpinan Perki, dan juga merintis berdirinya kardiologi di departemen masing-masing, serta menetapkan Bapak Kardiologi Indonesia adalah almarhum Dr. Gan Chong Bing, dan menetapkan Dr. Otte J. Rahman sebagai Bapak Kardiologi Intervensi Indonesia melalui ketetapan SK Perki. Untuk lebih lengkapnya, silakan MC Dr. Vito dan Dr. Yusra untuk membacakan. Terima kasih atas sambutannya Dr. Isman. Selanjutnya, penyerahan plakat secara simbolis yang akan diberikan oleh Presiden-elek Perki, Dr. Radityo Prakoso, SPJP Konsultan, kepada Dr. Ade Median Ambari, SPJP Konsultan, selaku perwakilan penerima penghargaan. Kepada Dr. Ade, kami persilakan untuk maju ke depan, disusul oleh Dr. Radityo Prakoso. Silakan. Dari PP Perki terhadap kardiolog-kardiolog Indonesia secara simbolis saat ini diserahkan oleh Ketua Elek Dr. Radityo Prakoso kepada Dr. Ade Median Ambari mewakili kardiolog menerimanya, dipimpin upacaranya oleh Ketua PP Dr. Isman Firdaus. Satu lagi adalah penyerahan plakat sebagai tanda apresiasi PP Perki terhadap kardiolog yang berkontribusi untuk kemajuan kardiovaskular Indonesia. Terima kasih Dr. Ade dan Dr. Ade. Selanjutnya akan kami bacakan nama-nama penerima Perki Award tahun 2020. Berikut adalah nama-nama penerima award dari PP Perki. Perki Awards pada ulang tahun ke-63 Perki, Bapak Kardiologi Indonesia, almarhum Dr. Gan Chong Bing, Bapak Kardiologi Intervensi Indonesia, almarhum Dr. Otte J. Rahman, SPJP Konsultan, Kardiologi. Dr. Ahmad, SPJP Konsultan.
Inspiring Cardiologist, Dr. Adityo Prakoso, SPJP Konsultan. Dr. Antonia Analukito, SPJP Konsultan. Lifetime Achievement Award. Almarhum Dr. Sukaman, SPJP. Prof. Dr. Asikin Hanafia, SPA, SPJP Konsultan. Almarhum Dr. Tagor GM Siregar, SPJP Konsultan. Prof. Dr. Lili Rilantono, SPA, SPJP Konsultan. Almarhum Prof. Dr. Syukri Karim, SPJP Konsultan. Prof. Dr. Dede Kusmana, SPJP Konsultan. Dr. Santoso Karo Karo, MPH, SPJP Konsultan. Dr. Manufris Kasim, SPJP Konsultan SPKN. Dr. Idris Idam, SPJP Konsultan. Dr. Muhammad Munawar, SPJP Konsultan. Dr. Ahmad Sunarya Suryanata, SPJP Konsultan. Dr. Anna Ulfa Rahayu, SPJP Konsultan. Prof. Dr. Rahmat Romdoni, SPPD, SPJP Konsultan. Dr. Anwar Santoso, SPJP Konsultan. Dr. Ismoyo Sunu, SPJP Konsultan. Almarhum Profesor Dr. HR Muhammad SPPD, SPJP Konsultan. Prof. Dr. Yunus Al-Katiri, SPPD, SPJP Konsultan. Dr. Iwa Yakwita, SPJP Konsultan. Prof. SPJP Konsultan. Dr. SPPD, SPJP Konsultan. Prof. Dr. Jati Sutomo, SPJP Konsultan. Prof. Dr. Anjali Fardi, SPPD, SPJP Konsultan PhD. Almarhum Prof. Dr. Prof. Dr. Budi Darmoyo, SPPD, SPJP Konsultan. SPJP Almarhum Dr. Razak Abdul Aziz, SPJP Konsultan. Almarhum Dr. Munandar, SPJP Konsultan. Almarhum Prof. Dr. Asnil Taqi, SPJP Konsultan. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat seluruh dialog yang menerima penghargaan dan hadir secara virtual pada hari ini, boleh mengabadikan momen yang berbahagia dan membanggakan ini dengan mengaktifkan video sehingga dapat dilakukan foto bersama secara virtual. Dengan hormat kami juga ikut mengundang
Presiden-elek yang hadir di venue pada hari ini, Dr. Aditya Prakoso, SPJP Konsultan, bersama dengan Ketua Panitia Hari Ulang Tahun PERKI ke-63, Dr. Ade Meden Ambari, SPJP Konsultan, dan dengan hormat dimohon pada Ketua PPPRKI, Dr. Isman Firdaus, SPJP Konsultan, untuk mengaktifkan kameranya untuk foto bersama. Di Papua. Ya, baik. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dr. Anwar baru muncul, Dr. Anwar ya. Selamat kepada seluruh kardiolog, guru-guru kami, senior-senior kami yang menerima penghargaan. Semoga perjuangan, kontribusi, semangat dapat menular, terus mengalir di pembuluh darah kami, generasi yang lebih muda untuk melanjutkan perjuangan, dan detak jantung PERKI tetap berdetak. Terima kasih penghargaannya. Terima kasih banyak penghargaannya. Baik, kita masuk ke dalam acara selanjutnya. Terima kasih penghargaannya. Silahkan, katanya ada video yang ingin diputarkan. Selamat ulang tahun kepada PERKI. Selanjutnya, marilah kita saksikan pemutaran video ucapan selamat ulang tahun untuk PERKI. Kami telah menerima beberapa video dari PERKI cabang. Selamat menyaksikan. PERKI Cabang Surabaya mengucapkan Dirgahayu PERKI ke-63. Semoga PERKI selalu jaya di seluruh Indonesia dan menjadi organisasi profesi yang handal di tingkat regional dan internasional. Teruslah berinovasi untuk bangsa dan negara dan jadilah wadah yang baik untuk seluruh kardiologi di Indonesia. Tetap semangat dalam memberikan pelayanan kardiovaskular pada pasien selama pandemi COVID-19. PERKI Cabang Surabaya, Jawa Timur Mengucapkan selamat ulang tahun ke-63 kepada Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia. Jayalah, berkibarlah, abadilah PERKI. Indonesia sehat. Karena jantung, organ terpenting. kami siaga. Di situasi genting, memberikan yang terbaik. Di situasi gawat, tak hanya dituntut cepat, tetapi juga tepat. Bukan karena kami jumawa, tapi semata karena panggilan jiwa membangun negeri. dengan hati Tak kenal lelah. Meski berpeluh, tak henti. Dari Bekasi hingga Karawang. Di sini kami berkarya Dan berkembang. suka dan duka. Tak turunkan semangat. Kami berbakti hingga akhir hayat. Dirgahayu Rajin mengisi tradisi.
Perki yang ke-63. Semoga di ulang tahun yang ke-63 ini Perki menjadi lebih baik dan berkontribusi lebih banyak untuk kesehatan masyarakat. Serta tetap bersemangat, merajut asa, meniti tradisi di masa pandemi. Jayalah Perki. Jayalah Perki. Jayalah Perki. Jayalah Perki. Jayalah Perki. Kami warga Perhimpunan Kardiologi Indonesia berkarya dalam wadah Perki, Dharma Bakti untuk sesama. Kami warga Perhimpunan Kardiologi Indonesia berkiprah dalam wadah Perki bagi persada Nusantara. Merajut asa, meniti tradisi di masa pandemi. Perki Dirgahayu ke-63. Jayalah Perki. Hari ini, hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun pada usiamu. Bahagialah selalu, semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Hari ini, hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu. Bahagialah kamu yang ku beri, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Dirgahayu Perki ke-63. Semoga Perki semakin maju. Semoga Perki bersama-sama masyarakat Indonesia semakin maju dalam pelayanan kesehatan. Bersama-sama kita akan bangkit dari pandemi ini. Insya Allah Perki akan semakin maju. Dirgahayu Perki ke-63. Selamat ulang tahun Perki yang ke-63. Jaya selalu Nusantara. Jayalah Perki. Maju terus Perki. Mari kita jaga kesehatan jantung bangsa Indonesia. Salam dari Kota Aksian. Salam dari Danau Toba, negeri indah, kepingan surga.
Nah, telah sampai kita pada acara yang puncak pada peringatan Hari Ulang Tahun PRKI pada hari ini. Dan di acara yang puncak ini ada puncak tumpeng yang menjadi tugas dari Ketua Panitia Hari Ulang Tahun PRKI ke-63, Dr. Ade Median Ambari, untuk memotongnya sebagai ungkapan rasa syukur khas bangsa Indonesia, pemotongan tumpeng atas segala berkah yang diberikan kepada PRKI selama 63 tahun. Karena itu kami mengundang dengan hormat Ketua Panitia Hari Ulang Tahun PRKI ke-63, Dr. Ade Median Ambari, SPJP Konsultan, untuk melakukan pemotongan tumpeng, dan juga mengundang dengan hormat Ketua Elek PRKI, Dr. Aditya Prakoso, SPJP Konsultan, untuk secara simbolis mewakili seluruh anggota PRKI menerima potongan tumpeng tersebut. Baik, gimana dokter? Silakan. Ya, kita sudah ada tugas di depan ini. Mungkin kita minta Dr. Isman dulu memberikan beberapa sepatah dua patah kata untuk hari ini. Sebelum kita memotong tumpeng. Silakan Dr. Isman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terutama untuk seluruh panitia saat ini yang dibidani oleh Dr. Ade Median dan teman-teman semua, sehingga acara HUT ini berlangsung dengan hikmat, lancar, dan tentunya berkesan untuk kita semua. Untuk selanjutnya sebagai lambang rasa syukur kita atas kelangsungan PRKI yang hingga saat ini sudah ke-63, akan dilakukan pemotongan tumpeng yang tentunya tumpeng ini akan dikonsumsi sebagai makan siang buat peserta yang hadir. Nggak mungkin dikirim pakai GoSend dari situ ke semua anggota ya. Teman-teman yang di rumah silakan makanannya disiapkan di rumah masing-masing. Silakan dilanjutkan Dr. Ade Median untuk pemotongan tumpeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Isman Firdaus. Dr. Vito, kita potong. Ya, baik. Jadi Dr. Aditya maunya porsi besar, porsi kecil? Kalau lihat badannya harusnya porsinya besar dong ya gitu ya. Ini ada berbagai topping ya. Iya. Harusnya toppingnya mungkin dibikin berbagai peminatan dalam kardiologi ya harusnya ya. Mewakili ya. Aduh. Iya. Dr. Aditya nggak usah banyak-banyak, segini cukup kayaknya. Ya. Ya, baik. Oke. Ini adalah tanda ucapan syukur khas Indonesia ya dengan tumpeng. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, namanya merajut asa, meniti tradisi. Oke. Cukup kayaknya sesuai dengan diet ya Dr. Edi. Ya, baik ya. Baik, boleh diabadikan sama-sama ya. Ya. Oke. Ya, nanti selanjutnya bagaimana perjuangan sekarang menghabiskannya nanti ya setelah ini. Banyak masukan Dr. Vito, tenang. Ya. Baik. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih Kehadirannya ya. Setelah ini kita akan kembali ke Dr. Isra untuk acara selanjutnya. Silakan Dr. Isra. Persembahan selanjutnya adalah sebuah lagu yang mengungkapkan keprihatinan akan kondisi pandemi yang sedang melanda bangsa kita saat ini. Sekaligus penyemangat untuk kita semua agar kita tetap tegar dan lulus sebagai pemenang melawan pandemi ini. Para hadirin sekalian, mari kita saksikan lagu Ibu Pertiwi yang akan dibawakan oleh Dr. Ausi Fitrini Gasnawi, SPJP, dan Dr. Andini Nurkusumawardani, diiringi pacemaker choir yang terdiri dari PPDS Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler FKUI dan perawat dari Pusat Jantung Nasional Harapan Kita Jakarta, pianis Agnes Dinar, dan dipimpin oleh Dr. Aditya Prakoso, SPJP Konsultan. Silakan dokter. Sedang bersusah hati
Itulah tadi bagaimana dengan lagu digambarkan perjuangan SPJP Indonesia secara harmonis dalam irama yang dilantunkan dengan sangat syahdu. Tentunya perjuangan kita, SPJP Indonesia, Kardiolog Indonesia, akan lebih baik apabila kita haturkan bersama-sama dengan doa. Yang kali ini akan dipimpin oleh Dr. Aditya Agita Sembiring, SPJP Konsultan. Kami persilakan Dr. Aditya untuk memimpin doa pada hari ini. Terima kasih, Dr. Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, para guru besar, senior, rekan sejawat, pengurus, dan anggota Perki seluruh Indonesia, rekan-rekan Perki muda, serta hadirin dan hadirat sekalian, izinkan saya pada hari ini untuk memimpin doa bersama secara Islam dalam rangka mensyukuri hari lahir Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau Perki yang ke-63. Bagi teman-teman sejawat yang beragama lain dapat turut berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillah fala mudhillalah wa min yudillu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Lana firlana wali walidina wali jami'il muslimina wal muslimat ini wal mu'minat ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya bagimu dan salawat serta salam kami sampaikan kepada junjungan kami, Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Ya Allah, ya Ghafar, kami memohon ampun kepadamu atas semua kesalahan, kekhilafan, dan kelalaian kami. Sungguh kami hamba-Mu yang lemah dan banyak menzalimi diri kami sendiri. Ampunilah juga dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, pemimpin dan pejuang bangsa kami. Juga ampunilah perintis dan pendahulu-pendahulu kami di Perki yang telah mendahului kami. Terimalah mereka di sisi-Mu, muliakanlah mereka dan lapangkanlah kuburnya. Dengan kasih sayang-Mu ya Allah, rahmatilah hidup kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, bukakanlah pintu rahmat dan keberkahan-Mu pada wadah pengabdian kami di Perki ini. Jadikan wadah ini sebagai wasilah kami untuk saling tolong-menolong dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Memberikan manfaat yang luas bagi pasien, masyarakat, serta bangsa kami. Serta jadikan wadah ini sebagai sarana silaturahmi, sarana bertukar informasi dan mengembangkan diri. Kami mohon ridho dan petunjuk-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Sifa, jagalah kesehatan seluruh dokter spesialis jantung yang ada di Indonesia, agar mereka tetap dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bagi sejawat kami yang sedang sakit saat ini, ampunilah dosa-dosa mereka sebagai buah atas kesabaran mereka dalam menjalani cobaan-Mu ya Allah. Percepatlah kesembuhan mereka ya Allah. Sesungguhnya kesembuhan hanya ada padamu dan hanya kepadamu lah kami memohon. Ya Allah, ya Mujib, terimalah upaya dan ikhtiar kami dalam profesi sebagai amal soleh yang Engkau ridhoi, menjadi asbab kemudahan kami meniti sirat-Mu dan melangkah kaki memasuki surga-Mu. Ya Allah, jauhkan kami dari segala sifat sombong, sifat angkuh, dan sifat tercela lainnya yang dapat menjerumuskan kami ke dalam neraka-Mu. Kabulkanlah doa dan pinta kami ya Rabb. Sungguh Engkau maha mengabulkan doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Aditya atas doa yang telah disampaikan. Berikutnya adalah acara yang dinanti-nantikan, puncak dari acara HUT Perki ke-63, yaitu pengundian door prize. Untuk acara kali ini kita akan mengundi 2 buah sepeda lipat. Bagaimana mekanismenya, Dr. Vito? Iya, memang sepeda lipat ini sebenarnya puncak-puncaknya lagi ya. Biasanya kalau tuan rumah mengadakan acara, pesta ulang tahun, maka setelah acaranya akan diberikan hadiah. Nah, ini adalah hadiah dari PP Perki terhadap tamu-tamu kita SPJP yang menghadiri acara virtual pada hari ini. Jadi kalau yang masih bertahan, mudah-mudahan Anda akan mendapat hadiah tersebut. Nah, kita akan membuat secara adil ya, Dr. Isra. Jadi akan diundi, Dr. Isra. Ya, betul. Jadi nanti kita akan pilih satu nama dengan komputer, jadi adil ya. Kemudian nanti
bagi yang terpilih namanya, dimohon untuk membuka kamera, kemudian dalam hitungan ke-10 apabila tidak terbuka kameranya dan tidak muncul orangnya, maka akan pindah dan diundi lagi. Begitu. 10 menit atau 10 detik, Dr. Isra? Kalau 10 menit kita bisa tidur nanti. 10 detik ya. Jadi perjanjiannya 10 detik, apabila tidak menampakkan wajah, tidak mengaktifkan video, maka dianggap tidak hadir ya, tidak hadir, karena ini cara virtual. Baik. Kalau gitu, bila segera kita buka bagaimana cara undiannya. Jadi ini berbaik hati panitia hari ulang tahun, rekan-rekan PPDS dan juga tim sekretariat membuat potongan-potongan seperti ini sehingga nanti akan diputar, yang mana nanti roda keberuntungan jatuhnya kemana nanti untuk sepeda lipat ini. Silakan Dr. Isra untuk yang pertama. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, go! Yes. Kira-kira siapa yang mendapatkan sepeda lipat? Ini lipatnya berapa kali ya, Dr. Isra ya? Jangan-jangan lipatnya 20 kali gitu nanti. Pasti bisa masuk mobil. Baik. Siapa nih? Dokter Nyanela, Dokter Teguh, Dokter Maya Munigar, Dokter Muhammad Iqbal. Iya. Dokter Muhammad Iqbal, apakah beliau hadir di sini? Coba kita cari di antara audiens pada hari ini. Dokter Muhammad Iqbal, silahkan mengaktifkan kameranya. Anda mendapat hadiah sepeda. Baik, Dokter Muhammad Iqbal, selamat. Ya, tadi udah dibilang belum ukurannya berapa sepeda ini, Dokter Isra, supaya nggak terlalu berharap gitu ya. Ya, ini ukurannya sebenarnya ya. Ya, baik. Ini katanya gosipnya ini adalah sepeda yang asli dan pernah dipakai oleh Dokter Isra sendiri ya katanya ya. Belum ya? Oh enggak, ini baru. Selamat Dokter Muhammad Iqbal. Terima kasih banyak. Sukses selalu Perki, Dirgahayu Perki. Jaya terus. Jaya terus Dirgahayu Perki. Yes. Terima kasih selamatnya. Oke, baiklah. Kita langsung melangkah ke undian yang kedua. Masih ada satu sepeda lagi ya sebenarnya ya. Harapan masih bisa berdoa. Ya, satu sepeda lagi, benar. Oke, baik. Kali ini udah kita lihat sebentar, belum diputar ya. Udah lihat nama-namanya ada sebagai Dokter Hadian. Udah deket tuh, Dokter Ratna Nurmeliani. Tinggal 3 kali tuh, 3 kali putar. Dokter Wisnu, ada tuh Dokter Suci Indriani. Hati-hati, jangan ke toilet dulu ya. Tenang, Dokter Suci. Mudah-mudahan masih hadir di sini. Dokter yang lain-lain tuh, Dokter Abdul Halim ya masih ada juga. Dokter Yusra Pintaningrum. Wah, kira-kira sampai ke sana nggak? Ada Dokter Ade Median Ambari juga, Ketua Panitia. Tapi Dokter Ade Median Ambari tadi katanya kalau nanti hadiahnya ke Dokter Ade, katanya nanti boleh dihibahkan kepada yang lain, katanya gitu. Nggak tahu tuh, jadi nggak? Baik, kita boleh putar sekarang apa nanti? Sekarang apa nanti? Sekarang ya. Oke, kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, setelah pesan-pesan yang berikut ini, saudara-saudara. Oh, enggak ada. Oke, baik. Ulang. 1. Belum. 2, 3, go! Ya, putar. Kelihatannya tadi warna Undian apa ya, Dokter sepeda. Isra? Warna merah, Dokter Isra ya? Tadi warna ininya, warna namanya tadi. Ini agak Tadi mendebar. ada yang lewat itu siapa? Dokter Syarif Hidayat, Dokter Nur Kamara, ada Dokter Siska Dani. Wah, baru aja kelewatan. Dokter Robin, Dokter Romdoni. Oh, ini Prof. Romdoni. Dokter Gustaf David. Tik. Wah. Wah, itu mah. Kira-kira ada nggak hari ini ya, Dokter Gustaf? Jangan-jangan lagi praktek. Dokter Gustaf, silakan. Apakah Dokter Gustaf hadir hari ini? Romdoni Gustaf. Mulai dihitung? Oh, ada, oke. Oke ya, kita percaya aja Dokter Gustaf ini ya, walaupun di balik masker ya. Saya masih ingat sih wajahnya kayaknya bener Dokter Gustaf sih ini. Bener ya Dokter Gustaf ya? Ada KTP nggak Dokter Gustaf? Bisa tunjukin nggak? Kenapa? Nggak, kita percaya Dokter Gustaf. Saking akrabnya memang PPPRK ini kita semua saling mengenal. Pakai masker aja kita percaya kok Dokter Gustaf bener pasti. Ya, makasih. Baik, Dokter Gustaf selamat mendapatkan hadiah sepeda lipat. Mudah-mudahan dipakai bukan cuma untuk pajangan aja ya. Ya. Jangan mau kalah dengan Dokter Yusra, dokter kardiak cycle yang lain juga sama ya. Baik, ini adalah puncak acaranya. Memang seperti biasa, memang selalu PPPRK berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik juga untuk anggotanya. Dan sebaliknya, kita percaya juga bahwa setiap anggota PPPRK berusaha juga berkontribusi memberikan terbaik juga dengan berjuang bersama-sama dalam roda organisasi. Karena itu Dokter Yusra, ini sudah waktunya kita pamit undur diri ya Dokter Yusra ya. Mudah-mudahan terus diberkati, PPPRK selalu diberikan amanah, diberikan nikmat untuk semua anggotanya, diberikan kesehatan, dan kita pamit undur diri. Sampai jumpa di acara
HUT Perki tahun depan berikutnya. Nggak tahu nih virtual apa hybrid apa bagaimana. Yang jelas akhir kata kita ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Perki. Perki. Yusra, selamat ya. Terima kasih Dokter Vito, Dokter Yusra. Terima kasih Usman. Terima kasih. Sehat selalu Terima kasih semua. Usman. Sukses, sehat terus. Sehat selalu semua teman-teman di mana saja.